Ketiga pasangan calon kepala daerah Jakarta telah merilis visi misi dan program kerja mereka apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Ketiga paslon masing-masing memiliki janji untuk membenahi kota Jakarta. Namun, tampak ada kesamaan visi misi antara Ridwan Kamil Suswono, Darmakun, dan Pramono Rano, yakni sama-sama menyinggung Jakarta sebagai kota global. Pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju mengusung visi Jakarta Kota Global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sedangkan pasangan Darmakun yang memiliki tagline Jakartaku Aman dengan visinya menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi mewujudkan rakyat beradab, harmoni, makmur, dan bahagia. Pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan Pramono Rano dengan tagline-nya Jakarta Menyala, Kagak Ribet Dah, mengusung visi menjadikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Meskipun saat ini Jakarta sudah menjadi pusat perekonomian, lalu kota global seperti apa yang dimaksud pasangan calon Pilgub Jakarta ini? Tim TV One mengabarkan. Iya, memasuki masa kampanye artinya tiga paslon ini sudah siap-siap akan semakin manis mengobrol janjinya. Wow. Kami akan membahas bersama Anda di pagi hari ini. Sudah ada beberapa narasumber kami yang sudah hadir melalui Zoom, kemudian sudah hadir di studio. Ya. Ada Bang Joni Simanjuntak selaku tim pemenangan Pramono Rano bidang kampanye dan sosialisasi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat ya, Bang ya? Sehat. Kemudian juga ada Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik yang baru saja tiba, nanti kami segera invite untuk berada di studio. Kemudian sudah bergabung melalui Zoom ada Ibu Siti Fadila Supari, juru bicara Darmakun. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi. Bu Siti tumben tidak datang ke studio nih, Bu. Iya. Aduh, tadi malam baru pulang jam 12, jadi nggak mungkin ke pagi-pagi ini. Takut kesiangan. Kita juga akan mencoba untuk menghubungi dari tim sukses Ridwan Kamil Suswono, Prof. Valino, yang masih kami coba melalui Zoom ataupun datang ke studio. Kita hadir, kita undangkan dulu nih Mas Gun-Gun. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Mas. Silakan. Ya. Kita langsung saja kita mulai ya dialognya ya. Sudah siap dengan janji-janji manisnya. Kita mau ke Bang Joni dulu. Ini kan hampir sama sebenarnya ya janji-janji yang dilontarkan ya paslon 1, 2, dan 3. Kemudian apa nih kira-kira nih Bang yang membedakan paling tidak untuk warga Jakarta akhirnya bisa menentukan pilihan? Ya baik, terima kasih. Persis ya seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi bahwa kalau bicara soal Jakarta, baik perencanaan, teori-teori tentang pembangunan di Jakarta, saya pikir sudah lengkap. Salah satu nilai tambah dari kami adalah paslon kami ini, ya, bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini dua tokoh yang kami anggap bisa bersinergi. Jadi ya. Figurnya ya, apalagi Mas Pram ya, terkenal sebagai seorang pekerja keras, fokus, dan tidak setengah-setengah ketika mengeksekusi ataupun mengerjakan sesuatu. Beliau tidak mau main misalnya ya main ngambang, tidak pernah. Ya, itu satu. Yang kedua bahwa memang paslon kami di samping memang tadi bicara soal masalah Jakarta yang menjadi kota global ya, tapi fokus kami pertama-tama adalah program di masalah kesejahteraan rakyat. Jakarta ini kita lihat bahwa secara ekonomi memang ketimpangan antara orang-orang berada dan tidak berada itu sangat jauh. Maka paslon kami sangat punya perhatian terhadap masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan persoalan masalah sosial ekonomi. Itu yang paling penting. Misalnya, kita sekarang mau mencapai katanya Indonesia mencapai yang namanya Jakarta Indonesia Emas 2045. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mau mencapai itu? Jakarta harus menjadi teladan dan harus mampu di depan untuk menginspirasi provinsi-provinsi lain. Apalagi Jakarta ini kan punya APBD, sekarang aja di APBD perubahan hampir 86 triliun. Kenapa kita tidak mau memberikan perhatian kepada sektor pendidikan supaya sekolah gratis
sampai kuliah. Baik. Jadi orang-orang yang tidak mampu itu bisa kita perhatikan. Karena apa? Fenomena sekarang ini, walaupun sudah ada kartu Jakarta Pintar, masih banyak ijazah ditahan di sekolah swasta. Banyak orang putus sekolah. Maka sekolah swasta itu juga harus menjadi perhatian Pemprov. Karena itu juga adalah sumber daya manusia Indonesia. Termasuk di bidang kesehatan. Fokus utamanya adalah di pendidikan dulu. Sumber daya manusia, termasuk kesehatan. Oke. Pelayanan kesehatan. Kalau kita melihat visinya nih Bang, visi dari Pramono Anung, menjadikan Jakarta sebagai kota global berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Iya. Oke. Kota globalnya ini akan sejauh mana? Karena ketika disodorkan ada program misalnya dari pasangan RK Suswono menjadikan Jakarta seperti Dubai, New York, Pramono Anung menjadi satu yang menolak keras begitu. Wah, mimpi aja itu menjadi kota Dubai. Jadi globalnya akan sejauh mana dari Pramono Saya Anung? pikir kota global ya persyaratannya seperti yang kita katakan tadi. Jakarta ini harus menjadi terbuka, tetapi Jakarta juga tidak kehilangan identitasnya. Apa itu? Ya budaya yang ada di Jakarta, termasuk budaya Betawi. Itu menjadi perhatian kita. Jangan karena percepatan pembangunan, orang-orang Betawi hanya sekedar menjadi penonton. Tapi mereka harus menjadi pelaku. Caranya? Caranya adalah mendayagunakan mereka juga. Keberpihakan kepada orang-orang yang tertinggal. Jadi jangan kita biarkan orang yang sudah maju dengan yang tertinggal ini dibuat berkompetisi sama biasa aja. Harus ada subsidi, harus ada perhatian lebih kepada orang-orang tertinggal ini. Supaya tidak terjadi survival of the fittest. Yang kuat semakin menekan yang lemah ini. Baik, kita dengarkan kalau dari Bu Siti ya. Bu Siti ini kan salah satunya juga kan ada yang diumbar-umbar gitu, internet gratis, kemudian juga jaminan makan untuk warganya. Apa saja Bu Siti yang menjadi concern sebenarnya untuk meraih suara dari masyarakat Jakarta? Oke, kami ini kan dari independen. Independen itu betul-betul independen, jadi tidak terpengaruh atau tidak disetir oleh partai politik manapun. Artinya kita ini menyediakan kendaraan politik untuk rakyat. Jadi kita bersama-sama rakyat membangun Jakarta. Jadi apa maunya masyarakat Jakarta itu menuju kemana? Kalau kita menuju kota global atau global city itu memang sesuai dengan RPJP memang harus ke sana. Tetapi sebetulnya global city itu kan ada skornya atau indeks. Kita indeksnya masih di 74. Tapi sebetulnya kita harus sadar bahwa global city bukan hanya pembangunan gedung, bukan pembangunan fisik, tapi juga pembangunan masyarakat kecil. Kalau terlalu jomplang antara masyarakat bawah dan masyarakat atas, itu tidak akan mendapat nilai yang banyak. Karena kalau kita bikin istilah global city, artinya kita mengikuti indeks global city index. Di mana global city index itu tentu saja mereka yang buat ya mereka yang nomor 1, kita nomor 74. Nah, di sini kita bagaimana mengangkat masyarakat kecil tanpa sangat merugikan masyarakat yang tinggi. Jadi yang rendah dinaikkan, yang tinggi tidak diturunkan dengan drastis. Jadi kita supaya gap itu tidak terlalu tinggi sehingga bisa menggambarkan satu budaya yang sehat itu. Budaya itu bukan nari-nari ya, bukan nari-nari gunjreng-gunjreng, itu bukan. Budaya masyarakat. Bagaimana mereka bersikap dan sebagainya. Kalau kotanya untuk pembangunan saya kira Jakarta sudah sangat cantik dan tinggal membuat hijau dan bersih dan sebagainya. Dan yang paling penting masyarakat jangan sampai lapar. Nah, Dharmakun mempunyai sikap-sikap tertentu, misalkan membuat adat karya. Jadi orang-orang mempunyai pekerjaan dan setelah mempunyai kerjaan mereka pasti akan bisa beli makanan dan tidak akan lapar. Dengan adanya pekerjaan maka masyarakat akan tenang dan kemudian akan membentuk suatu budaya yang sehat. Jadi beradab. Kalau lapar suka ngawur-ngawur. Dan di dalam pendidikan kami ingin 1 kakak itu 1 sarjana. Tentu saja dari yang tadi dikatakan dari paslon yang lain
pendidikan itu akan digratiskan, ya pendidikan gratis, bahkan 1 kakak kalau bisa 1 sarjana. Jadi itu semua sebenarnya untuk menopang, untuk memperbaiki masyarakat Jakarta yang lebih baik dan lebih merdeka. Jadi perbedaan kami adalah kami ini kendaraan politik untuk rakyat. Jadi bukan. Jadi rakyat tidak usah cari kendaraan partai politik. Jadi kami ini lintas partai politik, lintas agama, lintas etnis. Ayo, siapa yang ingin Jakarta, ingin nasib Anda berubah, maka bergabunglah kami dengan yang independen. Nah itu, Mbak Safira. Baik, kita juga masih menunggu ya sambungan kami dengan Prof. Valino selaku tim ses dari Ridwan Kamil dan Suswono untuk tersambung bersama kami. Ya. Kita masih menunggu. Tapi sementara itu, karena tadi Bu Siti juga sudah cukup panjang ya, saya ingin ke Mas Gun Gun kalau begitu, Mas Gun Gun. Ya. Kalau kita lihat, ini sebenarnya ketiga pasangan calon ini mengeluarkan visi yang mirip-mirip sebenarnya. Salah satunya adalah yang di-highlight kota global gitu. Tapi konsepnya mungkin agak sedikit berbeda. Nah, kalau dari Mas Gun Gun sendiri, konsep kota global untuk Jakarta itu sebenarnya sudah tercapaikah saat ini atau memang masih butuh ada sesuatu step lagi yang harus dikejar? Iya, tentu butuh step ya, dan paling dasar itu adalah kekuatan sumber daya manusia untuk menjadi kota global. Contoh misalnya seberapa kuat sumber daya manusia di Jakarta, bukan hanya di elit tapi juga di masyarakat awam, itu untuk bersiap menjadi kota global. Contoh misalnya kemampuan berbahasa supaya kemudian tidak menjadi penonton. Dan center-center penguatan sumber daya manusia itu menjadi penting. Kenapa? Tidak ada kota global yang dimulai dari hanya infrastruktur, tapi dimulai dari penguatan sumber daya manusia, kemudian juga tingkat pendidikan ya, yang itu kemudian disupport bukan hanya dalam konteks narasi, tetapi indikator-indikator yang terukur untuk kemudian meningkatkan kemampuan mereka beradaptasi dengan dinamika global. Contoh misalnya bagaimana iklim investasi tidak menyingkirkan mereka yang ada di Jakarta, warga Jakarta, kemudian juga aspek competitiveness dalam persaingan sumber daya global yang kemudian juga akan masuk ke Jakarta, begitu. Nah, indikator itu terbaca dari program-program paslon. Iya, menurut saya di tingkat narasi sudah mulai muncul. Tinggal kemudian roadmap-nya yang lebih clear, dan itu pasti butuh banyak dialog, indikator yang terukur, sekaligus evaluasinya, FCR-nya, finding, conclusion, recommendation-nya. Karena bagaimana misalnya menjadi kota global bukan hanya sekali lagi infrastruktur, tapi roadmap yang komprehensif termasuk pelibatan sumber daya manusia tadi. Mas Gun Gun, ini begini, kan masyarakat kita ini sangat-sangat rasional ya. Betul. Jakarta itu ya, dan juga responsif ternyata. Ketika ada yang mengobrol janji, ada juga langsung menunjukkan protesnya. Ada yang mengapresiasi, ada juga menunjukkan protesnya. Salah satunya mungkin dari para Jakmania ya, sempat protes juga dengan kubu nomor 3 ini ya. Nah, tapi bagaimana masyarakat itu sebenarnya melihat mereka tuh melihat janji-janji yang diumbar, atau mereka melihat figurnya, atau seperti apa? Tapi dijawabnya nanti, kita ulas nanti lebih dalam. Usai jeda kami segera kembali.